Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas 2A Penjas, NPM 19219117. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses kondisi belajar gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Dalam materi ini saya ada dua pembahasan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Yang pertama, apa itu pengertian proses belajar gerak? Yang kedua, apa itu pengertian kondisi belajar gerak? Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian proses belajar gerak. Dalam proses belajar gerak ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh siswa atau peserta didik untuk dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. 3 tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan karena tahap belajar persyaratan tahap belajar ketiga. Apabila ketiga tahapan belajar bergerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidik jasmani, maka guru tidak boleh mengharapkan banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang ideal. Nah, dalam 3 tahapan tersebut, yang pertama ada fase kognitif. Dalam fase kognitif ini merupakan tahapan awal dalam belajar gerak. Keterampilan di sini belajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana yang harus dilakukan. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan-gerakan masih sangat dipengaruhi oleh pikiran. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikiran ke dalam gerakannya yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan namun dengan cara berulang-ulang pelajar mampu melakukan dengan bentuk gerakan yang mungkin menyesuaikan atau menyerupai yang dibayangkan oleh pelajar. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu fase asosiatif. Dalam fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap di mana merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang, penguasaan atau gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pelajar. Yang selanjutnya fase ketiga, yaitu tahapan akhir. Pada fase ini ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar biasanya bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otomatis, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Jadi pada fase otonom ini pelajar sudah menguasai gerakan dengan lancar dan tidak perlu berhayal untuk melakukan gerakan tersebut. Jadi sudah masuk kepada tahap gerakan otomatis.
dalam pikiran dan gerakan tersebut. Gerakan otomatis bisa disebut gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada permainan sepak bola yang sedang mendribling atau begitu gua mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat ataupun mengcapping bola atau melewati musuh. Nah, dalam fase otonom ini siswa sudah sangat mahir melakukan gerakan-gerakan apa yang sudah diberikan oleh guru atau pengajar. Nah, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu kondisi belajar gerak. Di mana kondisi belajar gerak suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang pada pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal pada masing-masing. Yang pertama ada kondisi internal. Pada kondisi internal pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung, yaitu yang pertama berusaha meningkatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua berusaha meningkatkan urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Jadi pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami. Kemudian diingat adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaian istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak. Tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Selanjutnya ada yang terakhir, kondisi eksternal. Pada kondisi eksternal dalam belajar gerak, keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajar. Kondisi internalnya utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Yang pertama ada pemberian penjelasan gerak. Jadi pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruktural perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Nah, yang kedua ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contohnya gerakan akan memberikan gambaran yang nyata pada jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya yang dilakukan dan yang baik dan benar. Jadi pada materi kali ini kesimpulannya adalah di mana seorang kondisi dan gerakan. Jadi proses di mana proses dan kondisi belajar gerak harus diawali dengan step by step atau tahap demi tahap dengan gerakan yang mudah, sedang, lalu sulit, sehingga pelajar atau siswa bisa melakukannya nanti secara lancar atau otomatisasi pada gerakan-gerakan yang telah diberikan oleh guru atau pelatih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.